Ini ayat apa namanya? Hadisnya bukan ayat. Bab peringatan atau ancaman terhadap orang-orang yang menyakiti orang soleh-soleh, mendapati jalan yang lemah-lemah. Itu jadi, dan orang-orang miskin yang lain. Jadi sini diancam yang menyakiti orang-orang yang soleh, orang-orang yang lemah-lemah, orang miskin. Itu yang dia sakiti baik dengan kata atau dengan cara. Baru ini kata istilah sakitan si cara. Ini kan empuk sekali. Sakit tu. Tapi kalau dengan kata, kata-kata luka hatinya sebab dia itu. Dengan luka hatinya lama dia sakit. Sakit hati. Itu sebab. Jadi tidak boleh kita mengolok-olok orang lemah atau lebih-lebih orang soleh. Dengan buta lawan sima dengan buta sim parana lengkak nimpuh dengan tidak apa-apa si lengkak kanan prok kuning lampar ni dengan parana darim itu demen molok-olok itu lemak boleh awas di mim toak lemak tolok-olok mesti nenek si kanak-kanak kocek tolok lemak rak cerita dengan buta ni tolok-olok si kanak-kanak baja demen-demen sama jorah pabuk ni ni harap batur kemati ni tersembayangan ni mai nolok-nolok buta ni saya mayit parah bupakan aku jadi mayit dah ni hawa ni denduk sikit anu mbeta mayit dah ni kedereknya kayak kenal mayit setia ni mayit dah ni ni baris-baris temu dia makmum ada takut dia mata panik abun mayit mening ni ya kederek satihan udi dia kan paniknya mayit malu kata wan tak panik ni agoyo ni ambun dia mata panik ni Boyak buta tun palot singa kagak ni boleh jimayat matin payu tertukar lah tu panik untuk nak panik mayit meni ni ya buat dia golok-golok arak doang itu ya aku boleh jadi mayit tentu ni mayit no itu qala Allah Ta'ala والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. Orang-orang yang menyakiti kaum muslimin atau orang-orang mukmin, yang laki maupun wanita, bighairi maktasabu, dengan sesuatu yang tidak pernah dilaksanakan, sesuatu yang dibohongi, pokok ya jauh buat fitnah dengan
faqad ihtamalu buhtanan wa isma mubina, sungguh ia telah memikul dusta dan dosa yang nyata. Qala ta'ala ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar. Adapun anak yatim jangan kamu sia-siakan. Kalau ada orang yang minta jangan kamu usir. Ndak ajak membingan dia wah. Dan dia maksa apa? Dia puhang ni basuh bisa balik dengan itu jadi wala tanhar. Wa masaila fala tanhar. Adapun orang yang minta-minta itu jangan diusir. Mun arak bing, mun diarak spinati. Itu. Wa ammal ahaditsu fakasiratun. Adapun hadis banyak tentang ini. Minha di antaranya minha hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu fil babil ladzi qabla hadza. Di antara hadis yang sudah diwat yaitu hadis malaikat Jibril. Ada sebenarnya hadisnya kan. Sebelum ini, sebelum bab ini. Man ada li waliyan faqad azantuhu bil harbi. Yang hadis ini. Barang siapa yang memusuhi ulamaku, apa ni, waliku, kecintaanku, kesenanganku, dan siapa yang mengolok-olok menyakiti waliku, faqad azantuhu bil harbi, sungguh dia telah mengumumkan untuk memeranginya. Itu. Nah, nenek umum untuk perang jauh berlebih. Nah, itu. Justru itulah kita harus hati-hati mengolok, mengejek, mendiskriminasi, apa istilah. Nah, itu jadi inilah yang dilawan, seolah-olah melawan Allah. Hadis qudsi ini kan, man adali waliyan faqad azantuhu bil harbi. Bilaina. Wa min hadis Sa'ad bin Abi Waqqas, termasuk mubasysyar bil jannah Sa'ad bin Abi Waqqas. Karena ada berapa sahabat yang dijelaskan dalam satu hadis. Selaku sahabat dalam surga, cuma disebut dalam satu hadis ini. Ya. Dari Nabi. Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah, Ubadah, Sa'd bin Abi Waqqas fil jannah, Zaid bin Sabit fil jannah, Jabir bin Abdullah fil jannah, Talha bin Ubaidillah fil jannah, Zubair bin Awam fil jannah, sampai disebut 10. Ada kitab namanya Al-Asyaratul Mubasysyaruna bil Jannah. 10 yang diberitakan sudah masuk surga. Itu keistimewaannya. 4 para sahabat, yaitu 4 yang apa? Sahabat Khulafaur Rasyidin. Yang lain tambahannya Sa'd bin Abi Waqqas, Abu Ubaidah ibn al-Jarrah,
Zaid bin Thabit, Talhat bin Ubaidillah, Zubair ibn al-Awwam. Nah itu dia. Siapa juga? Lagi dua. Zubair bin Awam sudah tadi. Jabir bin Abdullah. Itu di antara yang masuk surga disebut dalam satu hadis. Wa illa faqul ashab. Kalau tidak demikian ya semua sih masuk surga sahabat Nabi. Cuma keistimewaan ini disebut dalam hadis. Zubair Awam itu iparnya Rasulullah SAW, bukan sama-sama mertuanya, dia ipar. Ini doang dari iparnya. Zubair bin Awam suaminya daripada Asma. Keluar dari sana Abdullah ibnu Zubair, Asma bin Abi Bakar. Kemudian Siti Aisyah kan saudarinya daripada Siti Asma, tapi lain ibu, ya, lain ibu. Asma binti Abu Bakar dengan Siti Aisyah. Inilah yang ziarah ke Nabi waktu Alaihasibun Syafab kan, Ja'at Asma'u bintu Abi Bakrin ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bilibasin syaffaf fa'arada anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala innal idza balagatil al-mar'atu idza balagatil mahid fala yura illa haza wa haza. Siti Asma datang kepada Rasulullah SAW. Dia kanan sana jenguk-jenguk Siti Aisyah lah, anak saudarinya. Tapi dengan pakaian yang serba tembus pandang. Nah itu jadi libasin syafab, jarang merengkang, kawih syafab, tembus pandang. Rasulullah berpaling Nabi sambil beliau berkata, hai Asma, kalau wanita sudah balik, sudah haid, tidak boleh dilihat kecuali ini muka maksudnya dan ini ya tangan. Itulah dalil jilbab itu, ya. Dalil jilbab bukan cadar. Dalil cadar dalam Quran, yudlina min jalabibihinna, mengulurkan jilbabnya ke mukanya. Dan istri-istri Nabi juga bercadar. Kalau ada tawanan perang, kalau diambil oleh Nabi, kalau tidak disuruhnya bercadar, maka itu jadi budaknya. Ya, dikerjain oleh Nabi tapi dengan atas nama budak. Kalau disuruh bercadar, menandakan itu dibuat menjadi istrinya. Inilah dalil cadar. Makanya ada saja mazhabnya, ada saja masyrabnya, dalilnya. Orang berdalil, orang bercadar, ada dalilnya. Orang yang berjilbab juga ada dalilnya. Kullun lahu masyrab. Maka yang bercadar jangan celak yang tidak bercadar. Yang tidak bercadar jangan
celak yang bercadar. Punya dalil semua. Malahan ada saya lihat pakaian orang di Mekah saja, kita lihat itu pakaian orang Pakistan, India lah gitu, yang gawah-gawah berkurung lima atas berkuncung buna belongkang-longkang di panah mata sekedik jarang. Dia buka di tanda mata di kita. Di barat jarang letih. Sini kita. Maksud tertutup ke bawah. Itu. Dia kita. Lampan biasa ni aja arahnya dia berpakaian lain ganggak bayan nu. Saya tahu. Mi angkat dia menatap terus pukul tu belum bas. Lah aku sama selada dan nak tahu manalah walau alam cuma sindi tertahu tebal lah ni apa simpu. Di kuncung dan kelumur. Itu. Warak ni mata kasih kita dah. Lapa. Biasa lampak lalu apa saya gawe. Itu cara pakaiannya. Dia nak segi tanawakan. Macam-macam. Ada yang dengan niranya ni mempantalan neri, pelik. Terus besar doang. Mekelumbur doang. Rasa dengan India ya berkutang doang pun selendang nun separuh berkutang doang selendang menangkate selendang bu pletek runtian. Itu macam-macam. Ya Aba Bakrin, ini Sa'd bin Abi Waqqas As-Sabiq yang sudah liwat, ya. Sa'd bin Abi Waqqas yang fi babi mulatafatil yatimi, pada bab melebah lembut terhadap anak yatim. Qalahu ya Aba Bakrin la in kunta angdabtahum laqad angdabta rabbaka. Hai Bakar, kalau kamu membuat anak-anak yatim itu marah, berarti kalau kamu marah terhadap yatim itu sepertinya kamu sudah membuat murka Tuhanmu. Itu. Kalau membuat dia sakit hati, sakit perasaannya atau marah anak-anak yatim itu sepertinya membuat Allah menjadi murka. Lau aghdabtahum, katanya kan, faqad aghdabta rabbaka. Kalau kamu buat mereka marah atau sakit atau tercela, terhina, maka sepertinya kau akan dimarahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa an Jundab bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Jundab bin Abdullah radhiyallahu anhu qala, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla salatas subhi bahwa fi zimmatillah, barang siapa yang sembahyang subuh maka dia itu dalam pemeliharaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fala yatlubannakumullahu fi zimmati bi syai'in, maka janganlah kamu nanti dituntut oleh Allah padanya bi syai'in. Artinya kalau kamu sakiti anak-anak itu yatim dan sebagainya itu, nanti kau akan bertanggung jawab. Antara sembahyang itu kau ganggu, sama subuh itu kau ganggu,
sudah dalam pemeliharaan Allah. Itu jangan diganggu maksudnya. Fa innahu may yatlubu bi zimmatihi li shay'in yudrikhu summa mungkin yakubbahu ala wajibin finar, kemudian dia dijumpai seperti itu oleh Allah, maka dipelangkap saja mukanya dia pinara neraka. Itu orang mengolok-olok yang menyakiti orang miskin, menyakiti orang lemah, menyakiti anak yatim. Itu dia seorang melawan Allah, peranggu esok dia terpelangkap yakubbahu ala wajhi, kan pelangkap kena ala nar. Itu disebut dengan yang pun nyocok dengan tinduk langkap, karena ia cara ahli neraka. Itu ahli neraka. Makanya pernah Rasulullah SAW menjumpai orang di masjid tinduk langkap, mundur si Nabi, hazi naumatun laknatullahi alaiha, ini macam tidur yang dilaknat oleh Allah, tinduk langkap. Makanya para ulama menyimpulkan ada berapa dengan beberapa hadis tentunya, orang laki tidak boleh tinduk langkap, orang wanita jangan tidur ngalak. Itu sebab apa? Malah dengan siap kan, malah langkap ni dengkang kau dah. Nganina kurang bagus tinduk ngalak atau tinduk langkap. Tinduk ngalak lawan teriulah, ya. Tinduk langkap lawan lapen. Nah, itu. Ini ya kata saya, bukan baru hadis kan. Ya masa alasan aja. Lawan mama dedek tinduk langkap lawan pola. Ya. Lawan pola kan. Nah, itu. Tinduk langkap. Sedangkan kalau alasan hadis ini dilarang laki dilangkap karena yakubbahu ini kan, sifat-sifat ahli neraka kan. Summa yakubbahu ala wajhi summa yakubbahu ala wajhi fi nari jahannam. Jadi cara-cara dengan ahli neraka. Summa qala babu ijra'i an-nas ala zahir wa sarihum ilallah. Memperlakukan orang dengan secara zahirnya, ya, dan terserah batinnya. Itu yang ini bab yang akan datang. Itu bab kalau wanita tinduk ngalak lain leruan lah sing, ya. Di keruan tahun lekok lengking, ya, jadi itu sebenarnya sebabnya berbeda cara solat, di mana kepalanya waktu itu, di mana tempat imam. Kalau wanita sebelah utara kanan imam tempat kepalanya, sedangkan kalau laki sebelah kiri imam tempat kepalanya, dan tempat posisi imam kalau laki posisi di kepalanya supaya lebih banyak yang kanan. Sedangkan wanita posisi di akingan barana hikwah ni ajizah
Ajizah itu pantatnya. Itu. Dia tahu dia menganjang imam. Artinya dia berpas tu dia mudi itu. Apa sebabnya? Untuk menutupi keking sana isi dengan dari makmum ada ndak selaput telik tutup si imam. Itu ilatnya sehingga ditaruh dia sembahyang di yang berhadapan dengan pantatnya. Karena dalam sekitar pantat dengan ini kan lainan potongan kan. Dia sandak laun sama memeni anu kan. Tapi sekarang itu kalau ndak pakai bungkus, ndak pakai apa? Kurung batang. Seolah-olah dengan adanya kurung batang ini membatalkan itu semua, ya. Karena ilatnya tadi supaya tidak terlalu nyata badannya. Tapi kan kita sholat sekarang sudah di kurung batang, kanan kiri, king, naik otak tertenganjang pada doa. Itu. Makanya kalau saya jarang nanya, ya. Unhaluian kanan jantak sembahyang, iya. Itu terkadang saya tidak nanya laki wanita, kemudian tidak saya nanya, ya laki baik, ya tidak apa-apa soalnya kalau laki diwanitakan tidak bisa ulang solat. Tapi kalau laki diwanitakan, wanita dilakikan, tidak apa-apa. Kalau pillahu baik, bisa. Kemudian mayit dilakikan, jadi bisa kalau itu. Nah, saya tanya kanan kirinya karena tidak akan berlaku ilat tadi yang menutup kingnya dan sebagainya. Beda nih. Yang penting sebelah kanan. Waktu talqin, kalau mayit 2 atau 3, boleh kita pakai mufrad, tidak apa-apa. Ala kulli minhum. Salli ala hazal mayit kullu minhum. Itu. Jadi boleh. Ya boleh. Wa iza sa'ala kuma man rabbukuma, megak kelalah, ya. Sudah ambil jamak sekali-kali. Kuma aja kelalah. Ya. Pada ngeraos, namun tepenine pengeraos tu megak kelalah. Namun akum yahu mudah sekali. Kunna alaikunna atau biha paha salah silha itu mereka kelalahan. Ya betul pemahaman Nina dia. Dia minta datang sembahyang. Kata Nina maman. Harus dikas repot lalu. Minta datang Allahu Akbar. Mama minta dah. Ala niat sahsil mayit. Wah. As-sahsil mayit, orang yang mati. Ini kemampuan terserah. Usalli ala hadzal mayit, ala hadzal sahsil mayit, terhadap orang yang mati ini. Laki yang wanita. Wallah subhanahu wa ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana bana bima lam tan Rabbi alimna alladhi yanfa'una Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatina